Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Oke, kali ini kita akan kajian bareng Ustadz Fuji Aslam lagi nih, dengan tema satu kesulitan, dua kemudahan. Bener gak Ustadz? Benar. Oke, kayaknya para sahabat udah nungguin nih Ustadz materi kali ini. Langsung aja kali ya Ustadz ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillah. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk di materi keempat ya San ya. Keempat ya. Iya, benar, Kemarin keempat kita ya. itu yang lumayan sedih banget ya. Lumayan sedih banget itu. Kemarin itu berdamai dengan masa lalu. Waduh. Nah itu iya tuh. Itu- benar-benar sih. Itu emang ngulik emosi banget sih ya. Iya. Dan semoga itu sih bisa apa ya, bisa berdamailah teman-teman semua yang Amin. mendengar itu dari masa lalunya. Iya, amin. Yang setiap kita pasti punya masa lalu yang beda-beda gitu. Benar. Dan bagi yang belum dengerin dari materi yang kemarin, kayaknya sih bagusnya dengerin dulu karena Iya. itu wah lumayan sih ya, Iya. lumayan deep banget lah ya. Heeh. Oke, insya Allah di part keempat ini ya, di ruang hijrah ini kita akan mengulik sama-sama ada satu satu istilah lah, satu istilah yang dimana satu kesulitan sama dengan dua kemudahan. Loh, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya satu kesulitan dua kemudahan? Dikatakan bahwasanya kita itu kan semua pasti punya problem atau punya masalah yang berbeda-beda. Iya. Ada yang mungkin sedang ada masalah di pekerjaannya, ada juga yang mungkin lagi ada masalah di rumah tangganya, ada juga mungkin yang punya lagi masalah sama teman-temannya lah, sahabat-sahabatnya, atau juga mungkin ada juga yang ada masalah di sekolahnya, di kampusnya. Intinya setiap kita pasti punya masalah yang itu problemnya berbeda-beda. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika setiap masalah itu datang atau ya menghampiri kita lah gitu? Apa nih langkah apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama perlu kita lakukan adalah tanamkan mindset di kepala kita bahwasanya satu kesulitan itu akan datang dua kemudahan. Maksudnya apa? Mungkin dari istilah ini datangnya cuma dua kemudahan, tapi sebenarnya maksud dari istilah ini adalah satu kesusahan itu akan banyak sekali datang kemudahan-kemudahan yang datang sebenarnya. Karena dikatakan bahwasanya di sini di surah Al-Insyirah ya, mungkin teman-teman juga sudah hafal tuh surah Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita kulik atau kita pecah atau kita bahas dulu dari ayat ini. Kita tadabburin dulu dari ayat ini. Dikatakan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata inna dalam bahasa Arab itu adalah kalimat penekanan atau kalimat takkid, yang dimana inna itu artinya sesungguhnya. Kalau kita ambil dari bahasa Indonesia, sungguh itu artinya kan bener-bener bersungguh-sungguh lah, bener-bener akan terjadi gitu. Di sini dikatakan inna mahal usri yusra, dan yang mengatakan sungguh itu Allah gitu. Zat yang gak pernah mengingkari janjinya, zat yang maha pemberi rizki, yang itu semua urusan dunia ini ada di tangannya. Itu adalah Rabb semesta alam yang mengatakan bahwasanya inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan luar biasanya lagi adalah ditambah lagi ayat setelahnya inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sudah dipakai kalimat takkid, kalimat penekanan, kalimat inna, ditambah lagi ada dua kali fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu.
Jadi sesudah kesulitan tuh pasti ada kemudahan gitu. Pasti ada kemudahan intinya gitu. Artinya di sini dikatakan bahwasanya ternyata memang Allah itu memberikan janji kepada orang-orang yang sedang ada masalah dalam hidupnya, itu akan diberikan 2 kemudahan atau diberikan banyak sekali kemudahan yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya Allah itu nggak akan pernah membebani hambanya di luar kapasitas hambanya. Itu baiknya Allah sama kita gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan pernah membebani hambanya di luar kapasitas hambanya. Ibaratnya kalau kita lagi ujian nih ya, misalnya kita baru belajar halaman 1 sampai halaman 100. Nah itu tuh nggak akan dikasih soal itu di atas halaman 100 gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Karena Allah itu nggak akan pernah memberikan kesulitan atau problem kepada hambanya yang itu di luar kapasitas hambanya. Nggak mungkin tuh. Bahkan yang bukan cuman kita yang pernah punya masalah, bahkan para nabi pun gitu, para rasul pun diberikan cobaan yang luar biasa gitu. Coba kita flashback ke belakang, bagaimana dulu Rasulullah itu dilemparin batu ketika di Thaif gitu ya kan. Bagaimana para sahabat itu juga dalam berdakwah itu sampai diusir dari kampung halamannya gitu, bercekcok dengan keluarganya sendiri karena memperjuangkan Islam. Itu adalah yang memang itu dirasakan juga bukan hanya kita, tapi dirasakan juga para nabiullah, para nabi-nabi Allah gitu. Dan itu juga ya memang harus kita pahami, bukan cuma kita lah intinya yang dapat kesulitan-kesulitan itu. Jadi kalau misalnya kita ada problem, jangan langsung bilang, aduh Allah nih jahat banget sih kok sulit terus sih hidup saya nih. Kayak kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu sial banget hidup gue kayak gitu kan. Itu wah itu jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Karena setiap masalah itu pasti ada kemudahan datangnya dari Allah. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berikanlah atau bergembiralah kalian semua karena akan datang bagi kalian kemudahan, kesukaran tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Hadis riwayat Ibnu Jarir bersumber dari Al Hasan. Maka saudaraku semuanya, sahabat hijrah semuanya, bergembiralah ya, dan berikanlah kabar gembira bagi malam yang gelap, bahwa esok lusa insya Allah akan terbit fajar yang terang dari puncak gunung dan celah-celah lembah yang ada. Dan berilah kabar gembira bagi mereka yang dalam keadaan gelisah ataupun goncang, insya Allah bahwa akan muncul kegembiraan dan kelembutan yang tersembunyi di balik penderitaan itu. Maka sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa setelah kesulitan akan datang yang namanya kemudahan. Dan yakinlah bahwa apabila himpitan dan kesulitan itu telah mencapai pada puncaknya, maka insya Allah akan berakhir dan terlewati dengan hadirnya kemudahan dan kelapangan insya Allah. Itu kalau misalnya kita melihat dari para salafus saleh atau para imam ya, dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Hambal itu waktu itu pernah dipenjarakan, pernah dicambuk. Lalu apa yang terjadi sama Imam Ibnu Hambal? Akhirnya beliau menjadi imam ahlu sunnah gitu. Ada juga Imam Ibnu Taimiyah yang waktu itu juga pernah dipenjarakan, tapi ketika keluar dari tahanannya beliau mengarang 20 judul buku fikih ya. Wah luar biasa tuh. Jadi itu juga salah satu manfaat-manfaat atau ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang bersabar ketika dihadapi sama masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, aduh saya dicaci nih, aduh hijabnya kayak gini nih misalnya, atau aduh kok saya dibilang apalah inilah, waduh itu jangan sampai kita malah down lah intinya, jangan sampai. Tapi kita harus yakin bahwasanya akan ada kemudahan setelah ini insya Allah. Akan ada kemudahan setelah ini. Dan dikatakan bahwasanya di surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula
ketika kamu menyukai sesuatu padahal ia sebetulnya amat buruk bagimu. Jadi setiap ada masalah atau setiap ada hal sesuatu yang itu sebenarnya kita nggak suka, padahal bisa jadi itu adalah baik buat kita, karena sesungguhnya yang paling tahu kita itu kan Allah gitu. Iya. Yang paling tahu tentang diri kita itu kan Allah gitu. Iya, benar. Kita sebagai seorang makhluk ya cuman ya pasrah gitu ya, ikhtiar maksimal melakukan hal itu sebaik mungkin ya, mengerjakan hal-hal itu sebaik mungkin, sisanya serahin sama Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita ketika membenci sesuatu, kita jangan benci-benci banget lah gitu, karena bisa jadi itu juga baik lah buat kita. Tapi bisa jadi kalau kita menyukai sesuatu yang itu hype banget lah intinya, ternyata bisa jadi itu adalah buruk buat kita gitu. Makanya sesuatu itu semuanya diserahin semuanya sama Allah, biar enak mana kira-kira, kita capek dengan ekspektasi yang tinggi tapi hasilnya kita nggak sesuai ekspektasi, atau ekspektasinya diserahin sama Allah kemudian hasilnya sesuai sama ekspektasi yang itu sebenarnya ekspektasi kita tuh cuma segini tapi dikasih sama Allah tuh ekspektasinya tinggi banget gitu hasilnya. Mending begitu dong ya kan. Makanya kita rendahin ekspektasi kita gitu, dan kita serahin semuanya sama Allah gitu. Kita serahin semuanya sama Allah. Kita berikan serahkan semua urusan kita kepada Zat yang Maha mengatur segala urusan bumi, urusan alam semesta ini, dan semoga Allah mudahkan kita semua dalam jalannya, dalam menempuh jalanan, dan Allah istiqomahkan kita dalam hijrah kita. Mungkin kayak gitu, San. Oke. Berarti langkah pertama itu mindset dulu ya, Ustaz ya? Mindset dulu. Kalau satu kesulitan tuh dua kemudahan. Iya. Ternyata Allah itu emang janji ya, Ustaz ya. Janji bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya gitu. Sesuai di luar kapasitas hambanya, nggak mungkin tuh. Berarti maka kita harus selalu bahagia. Bener. Harus selalu bahagia ya, walaupun kita mendapat kesulitan, karena nantinya juga bakal datang kemudahannya. Iya. Ibaratnya kayak gini, San. Kalau misalnya kita lagi jalan nih, tiba-tiba ada batu besar di depan kita. Iya. Tiba-tiba ada batu besar di depan kita. Kemudian sebenarnya di balik batu itu tuh ada hadiah buat kita gitu. Wah, kalau misalnya kan kita nggak tahu nih hadiah itu di balik hadiah itu apa. Ternyata misalnya di balik hadiah di batu itu ternyata misalnya ada sesuatu yang kita pengen banget misalnya. Itu kan setelah kita menghindari batu yang besar itu kesulitan, kita pasti akan bahagia karena kita mendapatkan hal yang kita pengenin gitu. Berarti di balik kesulitan pasti ada kemudahan insya Allah, karena itu janji Allah. Udah Allah gitu, Allah yang langsung janji sama hambanya. Berarti jangan diragukan lagi ya, Ustaz? Jangan diragukan lagi. Bermanfaat banget ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Bermanfaat nih buat sahabat-sahabat sekalian nih. Oke. Mungkin ada penutup dari Ustaz atau gimana? Oke. Intinya kita sebagai seorang yang sedang menempuh jalan hijrah, pasti akan banyak datang kesulitan-kesulitan, akan banyak datang masalah-masalah yang hadir dalam hidup kita. Tapi jangan sampai ketika ada masalah itu malah membuat kita drop, membuat kita down, yang itu mengakibatkan kita lari atau berubah haluan dari jalan hijrah. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika ada kesulitan, yakinlah bahwa akan datang mentari yang menyambut dengan sinar terangnya untuk kita yang sudah rindu dengan sinar terang itu. Yang sebelumnya kita sudah dalam keadaan malam yang gelap, kemudian disinari dengan mentari yang terang, wah masya Allah gitu. Pasti kita senang banget gitu. Pasti, Set. Oke, mungkin teman-teman kalau kurang jelas nih, ulang aja lagi. Kita akan taruh di playlist lah insya Allah ya. Jadi kalau sebenarnya tuh ada materi-materi yang mungkin teman-teman semua, sahabat-sahabat semua itu belum dengar gitu, belum menyimak gitu. Mungkin bisa lihat di deskripsi itu ada judul-judulnya, ada tema-temanya, materinya. Jadi tinggal klik aja, tinggal dengerin lagi. Oke, semoga bermanfaat materi kali ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Aslam yang sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Sama-sama. Semoga materi kali ini
bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Oke, amin. saya Muhammad Iksan Maulana. Saya Fuji Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.